Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Ansar dan pertanyaan-pertanyaan subscriber bakalan kita jawabkan melalui video ini biar yang punya pertanyaan yang sama bisa mendapatkan manfaatnya juga. Dan inilah Q&A. BAM! Dan sebagai informasi, video ini adalah episode yang ke-5 ya sahabat tani dari seri Q&A. Dan buat sahabat tani di sini yang ingin nonton 4 seri sebelumnya, maka link videonya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini, oke? Dan mari kita mulai pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya. Di tempat saya banyak sekali petani yang mencampurkan herbisida dengan IM4. Katanya biar ketika rumputnya tuh mati lalu diurai oleh IM4. Dan mereka tuh sudah melakukan ini tuh bertahun-tahun. Namun saya ragu Pak. Makanya saya tanya Bapak. Oke, menarik ini ya sahabat tani. Jadi bisa nggak kira-kira katanya herbisida dicampurkan sama IM4? Nah, menjawab soal ini ya sahabat tani, maka sebaiknya kita lakukan penelitian atau pengamatannya secara langsung menggunakan mikroskop dengan perbesaran 1600 kali. Dan dalam percobaan kali ini kita tuh menggunakan IM4 yang biasa kita pakai. Dan herbisida yang kita gunain ya sahabat tani yaitu merek Gramoxone yang punya cara kerja yaitu kontak non-selektif. Cara kerja kontak non-selektif ini tuh maksudnya adalah apa yang kena itu langsung sikat ya sahabat tani. Misalnya kena rumput kecil ya rumput kecil itu langsung gosong. Kemudian misalnya kena gulma berdaun lebar ya langsung gosong ya sahabat tani. Bahkan kena tanaman Anda juga tanaman Anda langsung gosong ya sahabat tani. Tetapi karena sifatnya tuh kontak, artinya cuma bagian yang kena aja yang bakal kena dampaknya. Sedangkan bagian yang nggak kena ya sahabat tani yang nggak bakal gosong gitu ya sahabat tani. Dan dosis yang kita gunakan pada percobaan ini yaitu IM4 sebanyak 10 ml dan Gramoxone sebanyak 7,5 ml per liter air. Dan bagaimanakah kira-kira hasilnya? Dan ini dia ya sahabat tani, silahkan. Nah, ini kondisi awalnya. Kemudian ini tuh kondisi mikroorganisme selanjutnya. Dan ini kondisi pengamatan selanjutnya. Dan ini kondisi pengamatan yang selanjutnya. Nah, ternyata ya sahabat tani, IM4 tuh nggak mati ketika ketemu sama Gramoxone dengan dosis 7,5 ml per liter air. Tetapi meskipun mikroorganisme pada IM4 itu nggak mati ya sahabat tani ketika ketemu sama Gramoxone dengan dosis 7,5 ml per liter air, saya tuh nggak mau menggeneralisasi ya sahabat tani bahwa IM4 itu boleh dicampurkan sama herbisida. Karena herbisida itu ya sahabat tani selain ada yang cara kerja untuk kontak, juga ada yang sistemik ya sahabat tani. Mungkin nggak apa-apa sama herbisida kontak non-selektif, tetapi saya kebetulan memang belum meneliti gimana sih seandainya tercampurkan sama yang sistemik. Dan pada kesempatan kali ini juga saya nggak menutup kemungkinan buat para peneliti, siapa tahu ada yang menyanggah hasil pengamatan saya, maka silahkan jika ada sanggahan, maka silahkan video pengamatannya kirimin ke saya, biar saya bantu mengupload ke yang lain, biar yang lain tahu informasinya juga, oke? Kemudian pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa nggak jelaskan kenapa ada pertanian menggunakan sistem greenhouse? Apa sih kira-kira plus dan minusnya? Oke ya sahabat tani, saya tuh suka banget pertanyaan ini. Jadi soal greenhouse. Jadi ya sahabat tani, greenhouse itu pada dasarnya bukan rumah terus dikasih cat warna hijau tuh bukan ya sahabat tani. Tetapi greenhouse itu maksudnya adalah rumah bagi tanaman kita. Nah, pertanyaannya,
kenapa sih ada yang menggunakan greenhouse? Ya tujuannya adalah biar tanaman kita tuh punya rumah ya sahabat tani, bener nggak? Jadi gini ya sahabat tani, dengan adanya greenhouse, maka dari segi lingkungannya itu Anda dapat mengatur sendiri. Misal nih, saat musim hujan, maka dengan adanya greenhouse, maka Anda bisa mengatur tanaman Anda tuh supaya tidak kena hujan ya sahabat tani. Dan juga pada saat musim panas terik, maka Anda juga bisa mengatur tanaman Anda supaya nggak terlalu banyak kena intensitas cahaya matahari. Jadi pada intinya Anda bisa ngatur sendiri. Dan kemudian juga Anda bisa memanajemen hama dan juga penyakit supaya lebih mudah terkontrol ya sahabat tani. Sehingga inilah cara yang memungkinkan pemiliknya ya sahabat tani mendapatkan hasil yang baik dan melimpah di saat orang lain panennya tuh merosot ya sahabat tani, diakibatkan oleh faktor cuaca dan juga hama penyakit. Lalu minusnya apa? Duit ya sahabat tani, bener kan? Maka mereka-mereka yang berani bikin greenhouse ini ya sahabat tani adalah mereka yang sebelum memutuskan tanamannya itu dimasukkan dalam greenhouse itu sudah memiliki pasar duluan ya sahabat tani, atau sudah punya kontrak duluan. Jadi pada dasarnya mereka tuh sudah tahu ya sahabat tani berapa sih kira-kira nih harga yang nanti bakal mereka dapatkan ketika mereka panen. Kemudian juga sudah ada kejelasan nih siapa yang bakal menyerap hasil panenan saya gitu ya sahabat tani. Dan juga mereka yang dituntut supply secara kontinu produk pertanian tanpa mengenal musim, kan kontrak ya sahabat tani. Makanya semuanya itu bisa harus lebih kontinu, makanya menggunakan sistem greenhouse. Sehingga mau keluar berapapun biayanya itu udah nggak jadi masalah karena semuanya udah terkontrak dan jelas ya sahabat tani, oke? Dan kalau sahabat tani mau lihat pertanian sistem greenhouse, maka saya pernah nonton ya sahabat tani sebuah video dari Bapak Ganjar Pranowo. Kebetulan dia waktu itu kalau nggak salah kunjungan ke salah satu greenhouse milik seorang pemuda tani, dan itu keren banget deh videonya. Dan kalau mau sahabat tani nonton, maka videonya saya taruh linknya di kolom deskripsi juga ya sahabat tani, oke? Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga ya sahabat tani. Pak, apakah ada dampak negatif dari sistem tumpang sari? Oke, baik, sistem tumpang sari ya sahabat tani, sari yang ditumpang. Gak. Jadi ya sahabat tani, tumpang sari itu artinya menanam lebih dari satu jenis tanaman pada satu areal pertanian. Apa sih positifnya? Ya kita bisa memanfaatkan luasan lahan seadanya buat menanam tanaman yang berbeda ya sahabat tani. Tetapi dampak negatifnya adalah pertama, kalau tanaman yang bakal kita tanam itu tidak sesuai, maka bakalan terjadi persaingan, baik persaingan terhadap unsur hara, kemudian air, sinar matahari, serta persaingan lainnya sahabat tani. Dan saya tuh ingat banget dulu waktu saya masih di SPMA, kan kami tuh magang di PTPN 9 di daerah Karanganyar ya sahabat tani. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa nggak perusahaannya. Nah, jadi di sana orang tuh kalau nanam karet, dia baru nanam karet ya sahabat tani sambil ditumpang sarikan sama kacang biar kacangnya tuh bisa dipanen duluan gitu ya sahabat tani, memanfaatkan lahan sambil nunggu karetnya gede gitu ya sahabat tani. Nah, ada juga misalnya Anda mau nanam cabai, kemudian di tengah-tengahnya Anda tanamin porang ya sahabat tani, itu juga bisa. Intinya pertama ya sahabat tani, jangan menumpang sarikan tanaman yang tingginya tuh sama. Kemudian juga jangan menumpang sarikan tanaman yang umurnya tuh juga sama. Dan yang paling penting adalah jangan menumpang sarikan tanaman yang sejenis. Misal cabai ditumpang sarikan sama tomat ya sahabat tani, nah itu namanya bukan tumpang sari tapi namanya campur sari ya sahabat tani, oke? Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya, bolehkah sunlight dipakai untuk tanaman? Oke, baik ya sahabat tani, sunlight atau sabun cuci piring. Berarti buat nyuci apa? Nyuci piring ya sahabat tani ya kan? Nah, pada dasarnya semua jenis sabun cuci itu memiliki sifat antibakterial, di mana biasanya yang sifatnya antibakterial ini tuh memiliki pH yang tinggi supaya kotoran pada piring dan juga bakteri-bakterinya ya sahabat tani yang melekat itu pada mati. Lalu pertanyaannya, bisa nggak kira-kira diaplikasikan untuk tanaman? Maka saya jawab mungkin boleh-boleh aja ya sahabat tani, asalkan
Anda tuh mengaplikasikannya tuh sendiri aja ya sahabat tani, dan jangan dicampur apa-apa kecuali dengan air aja. Dan Anda juga tuh harus tes dan ukur ke beberapa tanaman Anda biar Anda tahu berapa sih dosis yang paling tepat. Kalau ternyata setelah diaplikasikan pada tanaman Anda, ternyata tanaman Anda tuh nggak apa-apa, artinya ya sahabat tani, dosis itu boleh dipakai pada tanaman yang lain. Tetapi misalnya ternyata di dosis itu gosong ya sahabat tani, maka jangan dipakai. Coba lagi ke beberapa tanaman dengan dosis yang berbeda ya sahabat tani. Lalu mungkin pertanyaan Anda, kalau dicampur dijadikan perekat bisa nggak kira-kira? Maka soal ini ya sahabat tani, saya tuh lebih menganjurkan produk yang memang sesuai untuk peruntukannya aja, yaitu apa? Perekat pestisida. Karena kalau jenis sabun cuci piring ya sahabat tani kita gunain buat perekat, maka ketika pH larutannya tuh naik ya sahabat tani, maka bisa aja bakal menghidrolisis bahan aktif pestisida sehingga membuat kekuatannya tuh menjadi berkurang, dan pada akhirnya tidak lagi dapat mengendalikan baik hama maupun penyakit pada tanaman kita. Dan penjelasan detailnya tentang hidrolisis ini tuh saya udah punya videonya ya sahabat tani, dan ini dia. Silahkan ya sahabat tani cari di channel ini, ada kok ya sahabat tani. Kita lanjut pada pertanyaan yang kelima. Saya pernah nyemprot pohon saya dengan disinfektan buat hama corona. Ternyata cabai saya hangus pak, katanya, mohon penjelasannya. Oke ya sahabat tani. Pertama saya ingetin dulu deh bahwa yang namanya corona itu bukan hama gitu ya sahabat tani, oke? Dan saya tuh sebenarnya tahu siapa sih sebetulnya pencipta corona. Anda mau tahu siapa? Benar mau tahu? Ini dia siapa pencipta corona. Oke, sekarang kita serius ya sahabat tani. Terkadang saya tuh suka bingung sama teman-teman semuanya di sahabat tani. Terkadang ketika ingin bereksperimen, mencoba sesuatu yang sebenarnya tuh bukan peruntukannya, bukannya jadinya tuh untung ya sahabat tani, malah jadi buntung, bener nggak? Maka saran saya, kalau memang Anda tuh mau mencoba-coba, mau bereksperimen ya sahabat tani, coba dulu hanya pada 1 apa 2 tanaman dulu ya sahabat tani, sambil evaluasi bagaimana hasilnya ya sahabat tani. Kalau ternyata bagus, maka silakan aplikasikan kepada semua tanaman. Tetapi kalau 1-2 tanaman itu tiba-tiba misalnya nih tumbuhnya tuh nggak normal, kemudian apalagi mati ya sahabat tani, maka mending jangan dicoba-coba lagi kepada tanaman yang lainnya ya sahabat tani, oke? Tetapi kalau saya boleh nyaranin ya sahabat tani, yaitu gunakanlah sesuatu itu sebagaimana mestinya. Dan yang namanya disinfektan buat COVID-19 itu mengandung senyawa tertentu yang memang dikhususin buat mematikan virus. Dan biasanya tuh ya sahabat tani itu konsentrasinya tuh cukup tinggi. Jadi kalau misalnya tuh Anda mau pakai buat tanaman, maka sebenarnya kalau saya boleh saranin ya sahabat tani, mending jangan. Ingat, kalau memang mau eksperimen Anda boleh, tapi coba ke 1-2 tanaman dulu. Lalu mungkin pertanyaan Anda, gimana sama hidrogen peroksida? Kan juga disinfektan. Nah, kalau soal hidrogen peroksida ya sahabat tani, orang lain pernah mencoba itu dan ternyata bagus, artinya bisa diaplikasikan. Dan soal hidrogen peroksida, maka penjelasan lengkapnya serta dosis aplikasinya itu sudah saya jelasin ya sahabat tani, mungkin cukup detail meskipun videonya singkat pada video yang ini ya sahabat tani. Nah, terakhir sebelum saya tutup video ini ya sahabat tani, buat sahabat tani di sini yang tanya pupuk apa sih kira-kira yang bagus buat tanaman saya, atau pestisida apa yang bagus untuk tanaman saya, maka terlebih dahulu ya sahabat tani, Anda tuh perlu ketahui. Pertama, soal benih. Saya yakin Anda tuh sudah sering dengar kayak begini. Kalau orang tuanya tuh punya riwayat jantung, maka anaknya juga berisiko, bener nggak ya sahabat tani? Nah, begitu juga loh dengan tanaman. Ini kejadian loh sahabat tadi, di tempat saya ada petani saya yang cabenya tuh ternyata kena antraknosa tuh cukup parah banget ya sahabat tani, dan ternyata asal muasal benihnya tuh dia tuh ternyata beli bibit di pasar. Dan ketika saya tanya, Bapak tanya nggak sebelumnya, ini bibit tuh dari benih berlabel apa enggak? Atau jangan-jangan benih dari tanaman sebelumnya? Ternyata dia jawab nggak tahu. Nah, ini dia ya sahabat tani masalahnya. Benih, kalau orang tuanya kena antraknosa, maka anaknya juga
berpotensi, bener nggak ya sahabat tani? Makanya hati-hati, dan saran saya tuh mending nyemai sendiri aja. Sama kayak orang jual durian keliling ya sahabat tani. Dan saya ingat banget waktu saya kecil, jadi paman saya tuh pernah beli bibit durian, dan setelah 15 tahun kemudian nggak ada tanda-tanda berbuah ya sahabat tani. Akhirnya apa yang terjadi? Coba tebang, akhirnya dia marah tebang gitu ya sahabat tani. Sayang kan pada akhirnya. Maka saran saya soal benih ini tuh Anda mending nyemai sendiri aja, sehingga Anda tahu dan jelas benihnya itu benih yang seperti apa. Kedua, soal tanah. Komponen kesuburan tanaman itu bukan hanya pupuk ya sahabat tani, tetapi juga tanah. Dan pada tanah ada yang namanya pH, itu sangat berpengaruh terhadap subur nggak kira-kira tanaman kita. Kemudian juga soal keberadaan bahan organik itu juga berpengaruh. Kemudian faktor yang ketiga ya sahabat tani, itu juga soal cuaca mempengaruhi juga. Karena beda musim itu juga beda pupuk apa yang mesti kita gunakan. Kemudian yang keempat itu juga soal fase apa tanaman kita. Misalnya pada saat fase vegetatif itu pasti beda perlakuannya sama fase generatif tanaman gitu ya sahabat tani. Dan untuk penjelasan detailnya tentang semua yang sudah saya jelasin tadi, mulai dari peran pH terhadap perkembangan dan kesuburan tanaman kita, itu sudah ada videonya ya sahabat tani di channel ini. Kemudian juga soal mikroba-mikroba yang berperan dalam dunia pertanian, misalnya mikroba penambat nitrogen, kemudian pelarut fosfat, itu juga sudah ada di videonya di channel ini ya sahabat tani. Sampai 10 jenis NPK berdasarkan peruntukannya itu juga sudah saya buatkan videonya. Maka saran saya silahkan searching ya sahabat tani, di channel ini tuh banyak banget penjelasan-penjelasan detail tentang budidaya tanaman. Sampai pestisida dan cara mencampur pestisida juga ada ya sahabat tani. Maka silahkan deh cari aja, ada kok insyaallah sahabat tani. Nah itu dulu ya sahabat tani video Q&A episode yang kelima ini, dan mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan Anda. Boleh Anda share video ini jika bermanfaat, dan klik tombol jempolnya kalau Anda menyukai video ini. Dan setelah ini ada 4 buah video rekomendasi saya untuk Anda pelajari, insyaallah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lah lagi ya sahabat tani. Terima kasih. Saya Rizky Lancar undur diri. Petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.